Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca Setiani dari SMK Muhammadiyah 2 Malang, Center of Excellence. Di sini saya mengajar mata pelajaran bisnis retail pada jurusan bisnis daring pemasaran. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu personal selling dalam bisnis retail. Mengapa kita harus belajar mengenai personal selling dalam bisnis retail? Karena pada penjualan saat ini itu sangat tidak mudah. Untuk meningkatkan persaingan, penjual mungkin harus bertemu dengan calon klien satu ke satu untuk menjelaskan fitur-fitur apa saja pada produk yang kita tawarkan pada konsumen. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui apa itu personal selling dalam bisnis retail. Langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama ada pengertian personal selling. Apa sih personal selling itu? Yaitu metode penjualan yang dipersonalisasi, yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan, penjualan, dan calon pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Nah, di sini pada personal selling disebutkan ada tujuan personal selling. Yang pertama, bangun kesadaran merek dan produk dengan mengedukasi pelanggan tentang penawaran perusahaan dan keuntungan mereka. Yang kedua, meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi dan membujuk prospek untuk membeli penawaran bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang erat dengan pelanggan dengan menerapkan komunikasi dua arah, orang ke orang. Yang keempat, mendukung pelanggan barang yang kompleks, teknis, atau berharga tinggi dengan memberikan informasi teknis dan terperinci. Yang kelima, merangsang permintaan penawaran dengan membantu pelanggan selama proses pembelian atau pengambilan keputusan dan memandu mereka menuju penawaran bisnis. Yang keenam, memperkuat merek dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dari waktu ke waktu dengan bertemu mereka dan membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dan di sini ada faktor sukses dalam personal selling. Mengapa personal selling itu harus sukses dalam berbisnis? Nah, di sini disebutkan ada 8 poin dalam faktor sukses personal selling. Yang pertama ada prospecting. Apa itu prospecting? Prospecting ini melibatkan tenaga penjual untuk menghasilkan prospek, yang artinya pelanggan sasaran termasuk dalam segmen pasar yang menjadi target bisnisnya. Penjualan menggunakan beberapa teknik untuk menghasilkan prospek seperti panggilan, kirim email, atau penjual sosial dan rujukan. Yang kedua, prospek yang memenuhi syarat. Di sini diartikan mengapa memenuhi syarat? Karena pada penjualan mengklasifikasinya sebagai prospek yang memenuhi syarat atau tidak berdasarkan apakah teknik dan prospek itu dalam pembelian penawaran itu memfilter klien yang mampu membeli produk atau tidak dan membutuhkan produk yang diinginkan melalui pembelian. Yang ketiga, pra-pendekatan. Kenapa menjadikan pra-pendekatan? Karena semua yang dilakukan staf oleh penjualan sebelum dia menjangkau calon pelanggan
ia melibatkan penelitian terhadap prospek dan menggunakan data ini untuk mempersiapkan dan merencanakan promosi penjualan. Yang keempat, pendekatan. Di sini penjualan mendekati klien dan melakukan percakapan empat mata. Penjual menggunakan pendekatan ini karena kebutuhan pelanggan dan memahami poin-poin kesulitan mereka untuk membuat strategi tentang cara penyajian penawaran bisnis kepada mereka. Yang kelima, presentasi penjualan. Nah, di sini menggunakan presentasi penjualan karena informasi yang dikumpulkan selama fase pendekatan dan memperbaikinya untuk membuat presentasi pada penjualan yang bersifat pribadi bagi klien. Presentasi ini biasanya dilakukan selama pertemuan tatap muka atau orang ke orang, di mana penjualan berdemonstrasi cara kerja penawaran dan bagaimana hal itu memenuhi poin-poin kesulitan pada konsumen. Yang keenam, menjawab pertanyaan. Setelah presentasi pada penjualan selesai, pelanggan biasanya mengajukan pertanyaan, keraguan, dan kekhawatiran pada yang akan datang pada pembelian konsumen. Fase ini melibatkan perwakilan penjualan untuk mengenai masalah tersebut. Dengan penanganan masalah tersebut, memenangkan kepercayaan pada pelanggan dengan menjawab pertanyaan dan mengarahkannya dengan cara yang benar. Yang ketujuh, penjualan. Di sini penjualan setelah prospek mengetahui produk atau layanan yang secara jelas, pelanggan beralih ke pembelian. Pada penawaran, penjual membantu klien dengan setiap langkah untuk menutup kesepakatan pada pelanggan. Yang ke-8 ada menindaklanjuti. Mengapa harus menindaklanjuti? Karena setelah penjual memastikan bahwa pelanggan puas dengan pembeliannya. Dan untuk melakukan itu, penjual melakukan tindak lanjut secara berkala dengan klien. Nah, itulah faktor sukses dalam personal selling. Selanjutnya, kelebihan personal selling. Mengapa di sini kelebihan personal selling itu diperlukan dan dapat kita ketahui? Beberapa kelebihan personal selling adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan lebih banyak informasi. Mengapa harus menyampaikan lebih banyak informasi? Karena di sini personal selling membantu bisnis menyampaikan lebih banyak informasi daripada bentuk promosi lainnya. Ini semua tentang memahami kebutuhan pelanggan, di mana untuk menemukan peluang di dalamnya dan memanfaatkannya dengan mengembangkan hubungan dengan mereka sambil meyakinkan mereka untuk mencoba produk perusahaan. Yang kedua, menciptakan lebih banyak pengaruh. Mengapa menciptakan lebih banyak pengaruh? Karena di sini lebih berdampak karena staf penjualan membantu pelanggan selama proses pembelian, menjawab pertanyaan, dan mengatasi keraguan. Yang ketiga, mendukung komunikasi dua arah. Di sini mendukung komunikasi dua arah tidak seperti alat promosi lainnya, seperti periklanan, hubungan masyarakat, atau penjualan pribadi
yang memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan bisnis dan menghilangkan keraguan-keraguan mereka sebelum melakukan pembelian. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Di sini penjualan pribadi bertahan lama karena termasuk hubungan interpersonal yang memanfaatkan kepercayaan antara penjual dan pelanggan. Nah, itulah kelebihan dari personal selling. Selanjutnya ada kekurangan personal selling. Personal selling ini memiliki kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahal. Mengapa di sini personal selling dikatakan kekurangannya itu mahal? Karena dengan menggunakan personal selling secara substansial lebih mahal daripada bentuk alat penjualan lainnya, karena tenaga penjual hanya dapat mendekati beberapa prospek dalam jangka panjang atau jangka waktu tertentu. Yang kedua, tenaga kerja ekstensif. Mengapa dikatakan tenaga kerja itu ekstensif? Karena dalam personal selling memerlukan banyak upaya dari sisi staf penjualan dan mungkin perlu banyak waktu serta sumber daya untuk mengubah prospek menjadi pelanggan akhir. Yang ketiga, jangkauan terbatas. Mengapa dijangkaukan terbatas? Karena personal selling di sini sebagai alat promosi 1B1. Jangkauannya terbatas dibandingkan dengan alat lainnya seperti periklanan atau hubungan masyarakat. Nah, itulah tadi materi tentang personal selling dalam bisnis retail. Nah, mari kita simpulkan dari materi hari ini. Kesimpulannya yaitu, mengapa kita harus mengenal personal selling dalam bisnis retail? Pada intinya, penjualan pribadi adalah salah satu teknik penjualan tradisional yang masih digunakan sampai sekarang, apalagi di saat pandemi seperti ini. Harus menggunakan personal selling ini dalam bisnis retail. Contoh dari bisnis retail itu apa saja? Nah, di sini contoh personal selling yaitu terbagi menjadi 3. Contohnya ada di toko eceran, penjualan door to door, dan penjangkauan B2B. Toko eceran seperti Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Dan penjualan door to door ini biasanya di bisnis B2C untuk memperkerjakan staf penjualannya yang mengunjungi rumah dan ke kantor calon pelanggan yang mengedukasi mereka tentang penawaran perusahaan dan membujuk mereka untuk menggunakan atau membeli produk pada perusahaan. Penjangkauan B2B ini di dalam contoh personal selling ini seringkali menjangkau kepada calon klien secara online atau offline dan menggunakan komunikasi orang ke orang untuk menutup pada penjualan. Nah, itulah dari contoh personal selling. Mengapa personal selling itu memang saling berkaitan dalam bisnis retail? Karena di sini pada penjualan itu menggunakan komunikasi secara langsung pada pelanggan untuk menawarkan produk-produk kita pada pelanggan. Nah, selanjutnya tugas dari personal selling ini coba
untuk siswa menggunakan ide jualan yang berinovasi yang belum ada pada di masa sekarang. Misalnya, sekarang kan lebih banyak tercover yaitu penjualan makaroni pedas. Nah, kalian buatlah inovasi terbaru dari produk yang kalian nanti akan kalian presentasikan pada konsumen. Nah, sekarang rasa-rasa pada makaroni itu kan ada pedas, ada asin, seperti itu. Nah, kalian coba inovasikan rasa-rasa tersebut dengan beralih rasa-rasa seperti coklat, green tea, dan lain-lain. Dan kalian jangan buat produk yang saya jelaskan tadi. Oke, sekian dari materi hari ini. Mungkin ada kesalahan dari kata maupun pada presentasi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.